Baru pulang dari sidang cerai, ibu mertua langsung melotot tajam dan berkata dengan nada sinis, "Kenapa kamu masih di sini? Sudah cerai kok masih betah di rumah orang?" Dia terus mengusirku tanpa henti. Sama sekali tidak tahu kalau villa mewah senilai 10 miliar yang selama ini mereka tempati sebenarnya milikku. Jadi, setelah semua terbongkar, siapakah yang seharusnya angkat kaki dari rumah ini sekarang? Namaku Maya. Hari ini, di bawah pendar lampu neon ruang sidang pengadilan agama yang temaram dan dingin, satu beban berat yang merantai pundakku selama 3 tahun terakhir, akhirnya luruh. Detik ketika palu hakim diketukkan 3 kali ke atas meja kayu jati yang kokoh, gematarnya seolah merontokkan seluruh sisa-sisa kesabaran yang selama ini kupelihara dengan berdarah-darah. Aku resmi menjadi seorang janda. Status yang bagi sebagian wanita menakutkan, namun bagiku, itu adalah sebuah maklumat kemerdekaan yang paling kunantikan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang anehnya baru kali ini bisa kuhirup dengan lega. Di sisi kananku, Heru, pria yang dahulu kupikir akan menjadi pelindung hidupku, duduk mematung. Wajahnya sekaku papan, dingin, dan sama sekali tidak menoleh ke arahku. Tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan dari pria yang kucintai dulu. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan ego yang terluka karena aku, wanita yang selalu ia anggap lemah, justru menjadi pihak yang pertama kali melayangkan gugatan cerai. Tepat di baris kursi belakang, aku bisa mendengar desisan sinis yang sangat kukenal. Suara Bu Sri, mantan ibu mertuaku. Sepanjang persidangan, wanita paruh baya itu tidak henti-hentinya melempar tatapan merendahkan, seolah-olah aku adalah noda kotor yang akhirnya berhasil disingkirkan dari silsilah keluarganya yang katanya terhormat. Saat hakim membacakan putusan bahwa aku tidak menuntut sepeser pun harta Gonogini, aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana bahu Bu Sri menegak angkuh. Senyum kemenangan terkembang di bibirnya, yang dipoles lipstik merah menyala. Bagi mereka, keputusanku untuk pergi dengan tangan kosong adalah bukti mutlak bahwa aku kalah, bahwa aku menyerah kalah sebagai wanita miskin yang menumpang hidup. Mereka tidak pernah tahu bahwa diamku adalah sebuah kalkulasi. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, tas tangan hitam sederhana melingkar di lenganku. Di koridor pengadilan, Bu Sri sengaja berjalan mendahuluiku dengan langkah yang dihentak-hentakan, diikuti oleh Pak Rusdi yang selalu diam bergeming, dan Heru yang berjalan mengekor di belakang ibunya, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Mereka bahkan tidak sudi menoleh atau sekadar mengucapkan kata perpisahan. Bagai seonggok sampah yang sudah dibuang ke tempatnya, aku dianggap tidak lagi eksis. Aku membiarkan mereka pergi duluan. Aku sengaja menunggu beberapa menit di area parkir, menatap mobil sedan hitam milik Heru yang bergerak membelah jalanan kota yang terik. Ada seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat, yang terukir di sudut bibirku. 3 tahun ini aku telah memainkan peran sebagai istri yang penurut, menantu yang tertindas, dan wanita penyabar yang menerima segala caci maki tentang rahimku yang kosong. 3 tahun aku berpura-pura menjadi perempuan biasa dari desa yang beruntung dinikahi oleh seorang manajer proyek. Aku menahan segala penghinaan, dicap mandul, dan dipaksa melayani seluruh keluarga Heru layaknya seorang pelayan tanpa bayaran di rumah mewah itu. Semua itu kulakukan hanya untuk satu hal, menguji ketulusan. Aku ingin melihat sejauh mana topeng cinta yang Heru pamerkan di awal hubungan kami mampu bertahan ketika dihadapkan pada ilusi bahwa istrinya tidak memiliki apa-apa. Dan hari ini, ujian itu telah selesai. Hasilnya, 0 besar. Cinta yang ia agungkan luntur digerus oleh keserakahan dan hasutan ibunya. Aku berjalan menuju mobil city car putihku yang terparkir di sudut terjauh. Begitu duduk di balik kemudi, aku tidak menyalakan mesin. Aku hanya menatap pantulan diriku di spion tengah. Mataku yang biasanya menyiratkan kelelahan, kini memancarkan kilat yang berbeda. Kilat yang tajam, dingin, dan penuh dengan kepastian. Sandiwara selesai, Heru, bisiku pada keheningan di dalam mobil. Aku tahu persis apa yang sedang menungguku di rumah sana. Bu Sri pasti sedang berpesta pora di dalam hatinya, bersiap-siap untuk melemparkan sisa barang-barangku keluar pagar.
Mereka berpikir hari ini adalah hari kehancuranku. Mereka mengira aku akan pulang dengan air mata berlinang, memohon-mohon sepotong belas kasihan agar diizinkan mengemas barang dengan tenang. Mereka tidak pernah menduga bahwa babak pertama baru saja usai, dan babak kedua, di mana akulah yang memegang kendali penuh atas panggung, baru saja dimulai. Aku memutar kunci kontak, menyalakan mesin mobil, dan menginjak pedal gas. Tujuan utamaku adalah villa mewah di kawasan elit itu. Tempat yang selama 3 tahun ini menjadi penjaraku, namun malam ini, tempat itu akan menjadi saksi bagaimana sebuah kebenaran akan menjungkir balikan kesombongan mereka hingga ke dasar yang paling rendah. Aku pulang bukan untuk mengemis, melainkan untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hak mutlak atas namaku. Deru mesin mobilku melambat saat memasuki pekarangan villa mewah bernuansa modern minimalis itu. Rumah ini, dengan dinding marmer putih yang kokoh dan pilar-pilar menjulang tinggi, seharusnya menjadi tempat yang hangat untuk pulang. Namun, selama 3 tahun terakhir, setiap kali aku melewati gerbang besinya, dadaku selalu terasa sesak. Tempat ini tak lebih dari sebuah penjara megah yang mengurung harga diriku sebagai seorang wanita. Begitu aku mematikan mesin mobil dan melangkah keluar, pemandangan menyakitkan langsung menyambutku di area beranda. 2 buah koper besar milikku tergeletak begitu saja di atas lantai teras. Tidak hanya itu, beberapa pakaian, sepatu, dan buku-buku catatan pribadiku tampak mencuat keluar dari resleting koper yang sengaja dirusak. Mereka bahkan tidak memiliki sopan santun sedikit pun untuk membiarkanku mengemas barang-barangku sendiri dengan layak. Aku mengembuskan napas panjang, menekan riak amarah yang sempat naik ke dada. Aku membenahi letak tas tanganku, menegakkan bahu, lalu melangkah maju membuka pintu jati utama yang tidak dikunci. Begitu daun pintu terbuka, aroma pengharum ruangan mahal langsung menusuk penciumanku. Di tengah ruang tamu yang luas, Bu Sri sudah berdiri menungguku dengan berkacak pinggang. Wajah paruh bayanya dipenuhi raut kepuasan yang luar biasa, seolah ia baru saja memenangkan sebuah lotre besar. Di sampingnya, Pak Rusdi duduk di sofa sambil membaca koran, berpura-pura tidak peduli, namun matanya sesekali melirik sinis ke arahku. Dan di sudut dekat jendela, Heru berdiri mematung, menatap keluar arah taman tanpa berani membalas pandanganku. "Kenapa kamu belum berkemas dan pergi? Sudah cerai kok masih betah di rumah orang?" Suara lengkingan Bu Sri langsung memecah keheningan, menggema di langit-langit rumah yang tinggi. Matanya melotot tajam, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan pandangan menjijikan yang sudah terbiasa kuterima selama bertahun-tahun. "Kami sudah berbaik hati mengeluarkan koper-kopermu ke depan. Jadi tahu diri sedikit, Maya. Angkat kakimu sekarang juga dari sini sebelum saya panggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar." Lanjut Bu Sri, nadanya semakin meninggi dan penuh penekanan pada kata tahu diri. Aku menatap wanita di depanku ini tanpa berkedip. Kilasan memori 3 tahun lalu berputar cepat di kepalaku. Hari-hari di mana aku dipaksa bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah seluas ini sendirian, memasak makanan rumit yang selalu mereka kritik kurang garam atau terlalu hambar, hingga cacian harian yang menyebutku wanita mandul yang tidak berguna, hanya karena kami belum dikaruniai anak. Selama 3 tahun, aku diperlakukan tak lebih dari seorang pelayan tanpa gaji, yang kebetulan memiliki status sebagai istri dari anak kebanggaan mereka. "Mas Heru," panggilku lirih, sengaja ingin menguji sisa-sisa nurani pria yang pernah mengucap janji suci di depan ayahku. "Kamu benar-benar membiarkan ibumu mengusirku seperti ini setelah semua yang kulakukan untuk rumah ini?" Heru membalikkan badannya perlahan, alih-alih membela atau setidaknya meminta ibunya berbicara lebih sopan. Ia justru menatapku dengan dingin dan datar. "Sudahlah Maya, keputusan hakim sudah ketok palu," ucap Heru dengan nada acuh tak acuh, seolah hubungan kami selama ini hanyalah urusan bisnis yang gagal. "Rumah ini milik keluargaku. Kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Sebaiknya kamu pergi baik-baik seperti kata ibu. Jangan bikin suasana makin memalukan." Mendengar ucapan Heru, Bu Sri langsung mendengus sinis, merasa mendapatkan angin segar dari pembelaan anaknya. "Dengar itu, anakku yang bekerja keras untuk membiayai hidupmu yang menumpang di sini. Sadar posisi, Maya.
Kamu itu cuma perempuan desa miskin yang beruntung bisa merasakan tinggal di rumah semewah ini. Sekarang, mimpi indahmu sudah selesai. Aku menarik napas dalam, merasakan denyut kemarahan yang kini berubah menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Rasa sakit yang biasanya menyergap dadaku setiap kali mereka merendahkanku, tiba-tiba lenyap tak berbekas. Digantikan oleh sebuah kepuasan absolut yang sebentar lagi akan meledak. Mereka benar-benar mengira aku tidak punya tempat bersandar. Mereka benar-benar yakin bahwa aku adalah pihak yang terusir dan hancur. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenanganku saat ini, aku sedang bersiap meruntuhkan seluruh dunia kesombongan yang mereka agung-agungkan di rumah ini. Ucapan Heru dan seringai kemenangan Busri berdengung di telingaku. Tetapi anehnya, kata-kata yang biasanya terasa seperti sembilu itu, kini tidak lagi melukai. Rasa sakit itu telah menguap, berganti menjadi kekosongan yang dingin dan kalkulatif. Aku menatap lurus pada deretan gigi Busri yang memamerkan tawa ejekan, lalu beralih pada Heru yang kembali memalingkan muka, merasa seolah ia telah meletakkan titik akhir pada takdir hidupku. Alih-alih berbalik arah menuju beranda untuk memunguti koper-koperku yang sengaja dirusak, aku justru melangkah maju. Sepatuku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tenang, konstan, dan penuh percaya diri. Langkahku terarah lurus menuju pusat ruang tamu. Di sana membentang sebuah sofa utama berlapis kulit nubuk Italia berwarna abu-abu gelap. Sofa itu adalah benda mati yang menjadi simbol penindasan tertinggal di rumah ini. Selama 3 tahun pernikahan, sofa itu adalah wilayah terlarang bagiku. Jangan duduk di situ, Maya. Kulitnya mahal, nanti rusak tertempel keringatmu yang bau dapur itu. Begitu pekik Busri berulang kali, setiap kali aku kedapatan bersandar sejenak setelah seharian mengepel lantai. Hanya Pak Rusdi, Busri, dan Heru yang boleh mendudukinya. Bagiku hanya ada bangku kayu kecil di sudut dekat dapur, atau lantai marmer dingin jika aku terlalu lelah. Namun hari ini, dengan gerakan yang sengaja kubuat selambat dan seanggun mungkin, aku menghempaskan tubuhku di atas sofa empuk tersebut. Aku menyandarkan punggungku, meluruskan kedua lengan di atas sandarannya, lalu menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiriku dengan santai. Maya, apa-apaan kamu? Lengkingan Busri seketika memecah kesunyian. Nadanya naik 2 oktav hingga urat-urat di leher keriputnya menegang. Kurang ajar sekali kamu ya. Sudah diusir malah makin melonjak. Berani-beraninya kamu mengotori sofa mahal itu dengan pantatmu. Turun tidak? Pak Rusdi yang semula berpura-pura sibuk dengan korannya kini menurunkan kertas tipis itu, menatapku dengan kening berkerut dalam, memancarkan aura otoritas seorang kepala keluarga yang merasa kuasanya ditantang. Heru pun berbalik cepat, matanya membelalak tidak percaya melihat kelakuanku yang dianggapnya sebagai bentuk pembangkangan gila. Maya, jaga sopan santunmu untuk terakhir kali, sergah Heru, melangkah mendekat dengan kepalan tangan di sisi celananya. Jangan membuat dirimu semakin terlihat menyedihkan dengan bertingkah kekanak-kanakan begini. Keluar dari rumah ini sekarang. Aku tidak bergeming. Aku justru memejamkan mata sejenak, menikmati keempukan sofa yang selama 3 tahun ini hanya bisa kupandang dari kejauhan. Keheningan sesaat yang kuciptakan justru membuat atmosfer di dalam ruangan itu mendadak mencekam. Ketika aku membuka mata kembali, tatapan mataku kosong namun tajam, mengunci pandangan Heru dan ibunya secara bergantian. Sebuah senyuman sinis, senyuman yang belum pernah mereka lihat selama 3 tahun mengenalku sebagai Maya yang penurut, perlahan terukir di sudut bibirku. Justru saya yang mau bertanya pada kalian. Ucapku, suaraku rendah, namun bergema dengan sangat jelas di setiap sudut ruangan yang berplafon tinggi ini. Tidak ada lagi nada gemetar. Tidak ada lagi isak tangis seorang istri yang teraniaya. Kenapa kalian semua belum angkat kaki? Busri melongo, mengira pendengarannya mulai terganggu. Kamu bicara apa, perempuan sinting? Ini rumah anakku, rumah Heru, rumah Mas Heru. Aku terkekeh pelan, sebuah tawa sarkas yang memotong kalimat Busri dengan telak. Aku memajukan tubuhku, menumpukan kedua siku di atas lutut, menatap mereka bertiga dengan binar mata yang penuh kemenangan.
Atas dasar apa kalian mengklaim bangunan ini sebagai milik kalian? Hanya karena selama 3 tahun ini kalian bebas menginjak-injak saya di sini? Heru maju satu langkah lagi. Wajahnya memerah karena merasa harga dirinya sebagai lelaki tercoreng oleh ketenanganku. Maya, cukup. Rumah ini disewa atas nama proyekku. Aku yang membayar biayanya setiap bulan. Kamu tidak punya hak 1 jengkal pun di sini. Disewa? Aku menaikkan sebelah alis, menikmati setiap detik kepanikan tersembunyi yang mulai merayap di wajah mantan suamiku. Oh, jadi selama ini kamu benar-benar percaya bahwa pemilik rumah ini bersedia menyewakannya dengan harga murah hanya karena dia kasihan pada proyekmu, Mas? Aku merogoh tas tangan hitamku yang tergeletak di sampingku. Tanganku meraba ke dalam, menyentuh permukaan sebuah map tebal yang sengaja kusiapkan sejak semalam. Waktunya telah tiba. Topeng menantu tertindas ini sudah terlalu pengap untuk kukenakan, dan malam ini, aku akan merobek seluruh ilusi kemewahan yang selama ini mereka sombongkan dari keringat kering, yang sebenarnya adalah milikku sendiri. Kalimatku yang menggantung di udara membuat keheningan di ruang tamu terasa mencekam. Wajah Heru yang semula merah padam karena amarah, perlahan berubah menjadi agak pucat. Ada kilat kebingungan sekaligus kegelisahan yang mulai merayap di bola matanya. Sementara itu, Busri justru mendengus kencang. Melangkah maju seolah ingin mencengkeram kerah bajuku dan menyeret diriku yang dianggapnya telah kehilangan akal sehat. Jangan melantur kamu, Maya. Dasar perempuan stres, dicerai malah jadi gila. Makian Busri meluncur tanpa saringan, jarinya menunjuk-nunjuk tepat di depan wajahku. Heru ini manajer sukses, dia punya koneksi luas, makanya pemilik villa ini mau memberikan harga sewa murah untuk kami. Kamu yang cuma tahu masak dan mengepel, tidak usah sok tahu tentang urusan bisnis anakku. Aku tidak membalas makian itu dengan makian lain. Alih-alih marah, aku justru mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari dalam tas tanganku, bukan map merah yang masih kusimpan untuk kejutan berikutnya. Dari dalam map itu, aku menarik selembar dokumen tebal berhologram resmi, yang permukaannya berkilau tertimpa cahaya lampu gantung kristal di atas kami. Aku meletakkan dokumen itu di atas meja kaca di depan sofa. Dengan ujung jari, aku mendorongnya perlahan hingga berhenti tepat di hadapan Pak Rusdi, yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerikku dengan dahi berkerut. Silakan dibaca dengan jeli, Pak Rusdi. Terutama pada kolom nama pemilik sah, ucapku datar. Suaraku terdengar begitu dingin dan tegas di tengah ruangan yang mendadak senyap. Pak Rusdi mengulurkan tangannya yang agak gemetar, meraih dokumen tersebut. Begitu matanya membaca baris demi baris, rona wajahnya seketika memutih. Koran yang sejak tadi dipegangnya merosot begitu saja ke lantai. Ia meletakkan kacamata bacanya dengan tergesa-gesa, memastikan bahwa penglihatannya di usia tua tidak sedang menipunya. Ini sertifikat hak milik? Bisik Pak Rusdi, suaranya tercekat di tenggorokan. Villa ini atas nama Maya Kartika? Apa? Busri merebut paksa dokumen itu dari tangan suaminya. Matanya yang melotot menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas tebal tersebut. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Heru, lihat ini. Mantan istrimu yang miskin ini berani memalsukan dokumen negara untuk menipu kita. Heru ikut menyambar kertas itu. Namun, tidak seperti ibunya yang bebal, Heru tahu benar bagaimana bentuk dan keaslian sebuah sertifikat hak milik, SHM. Ia menatap lambang Garuda dan tanda tangan pejabat berwenang, lalu beralih menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh dalam 1 detik. Maya, bagaimana bisa? Suara Heru bergetar hebat. Rumah seharga 10 miliar ini, milikmu? Aku menyandarkan tubuhku kembali ke sandaran sofa kulit yang empuk, melipat kedua tanganku di depan dada dengan ekspresi puas. 3 tahun lalu, Mas, tepat 1 bulan sebelum kita menikah, orang tuaku membelikan villa mewah ini tunai sebagai hadiah pernikahan untukku. Mereka ingin memastikan anak perempuan satu-satunya hidup nyaman, tanpa perlu memikirkan cicilan rumah. Aku menatap Heru yang kini mendadak lemas, lututnya seolah tak lagi mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Tapi aku meminta orang tuaku untuk merahasiakannya, lanjutku.
membiarkan setiap kata meresap dan mencabik-cabik kesombongan mereka. Aku menyuruh orang kepercayaanku bertindak seolah-olah menjadi agen properti yang menawarkan sewa murah kepadamu. Kenapa? Karena aku ingin menguji ketulusanmu, Heru. Aku ingin tahu, apakah pria yang mengemis cintaku di kampus dulu benar-benar mencintaiku apa adanya, atau hanya silau oleh latar belakang keluargaku yang sebenarnya berada jauh di atas kelasmu. Suasana ruang tamu itu kini benar-benar senyap, bahkan suara napas Busri yang memburu terdengar jelas. Wanita tua yang beberapa menit lalu berlagak bagai ratu di istana megah ini, kini mematung dengan mulut ternganga, menatapku seolah melihat hantu. Dan selama 3 tahun ini, suaraku merendah, menatap mereka bertiga dengan pandangan paling menghina yang bisa kuberikan. Kalian memperlakukan pemilik sah dari rumah 10 miliar ini seperti pelayan kurapan. Kalian menindas saya, mencaci maki saya menumpang hidup, bahkan melarang saya duduk di sofa yang kubeli dengan uang keluargaku sendiri. Jadi, sekarang izinkan saya mengulangi pertanyaan saya. Aku menjeda kalimatku, memajukan tubuh, lalu menatap lurus ke dalam manik mata Heru dan Busri secara bergantian. Siapa sebenarnya yang harus tahu diri dan segera angkat kaki dari rumah saya? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang luas ini. Keangkuhan yang tadinya menguar hebat dari tubuh Busri dan Heru mendadak menguap, digantikan oleh kepanikan yang merayap perlahan namun pasti. Lembaran sertifikat rumah senilai 10 miliar rupiah itu masih bergetar di jemari Heru. Ia menatapku seolah aku adalah orang asing yang baru pertama kali dilihatnya. Logika manajer proyek yang selalu ia banggakan runtuh seketika saat menyadari bahwa seluruh fondasi kesombongannya selama ini berdiri di atas tanah milikku. Ini pasti ada salah paham, Maya. Suara Heru tercekat, serak dan bergetar hebat. Ia melangkah maju, mencoba meraih tanganku, namun aku segera menarik jemariku menjauh dengan gerakan yang tegas. Kalau ini memang rumahmu, kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Kenapa kamu membiarkan kami, membiarkan ibumu menginjak-injak saya? Aku memotong kalimatnya dengan tawa hambar yang terdengar dingin di telingaku sendiri. Karena kalau aku mengatakannya sejak awal, aku tidak akan pernah tahu seberapa busuknya hati kalian. Ujian itu hanya butuh waktu singkat, Heru. Namun, kalian sendiri yang memperpanjang penderitaan saya dengan keserakahan yang tidak ada habisnya. Busri yang wajahnya sudah sepucat kain kafan mendadak berpegangan pada lengan kursi, seolah kekuatannya untuk berdiri tegak telah dirampas secara paksa. Namun, sisa-sisa kebebalannya rupanya belum sepenuhnya hilang. Dengan bibir yang bergetar, ia mencoba bersuara. Meskipun ini rumahmu, kamu sudah menjadi istri Heru. Berdasarkan hukum agama, apa yang menjadi milik istri adalah milik suami juga. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja setelah 3 tahun kami merawat tempat ini. Aku menatap mantan ibu mertuaku itu dengan pandangan kasihan. Sebuah rasa kasihan yang bercampur dengan rasa muak yang mendalam. Logika hukum apa yang sedang ia pakai untuk menyelamatkan muka dan tempat tinggal mewahnya? Hukum mana yang ibu maksud? Tanyaku dengan nada yang teramat tenang, hampir seperti seorang guru yang sedang mengajari murid bodoh. Rumah ini dibeli tunai oleh orang tuaku sebelum aku menikah dengan anak kesayanganmu. Secara hukum negara maupun hukum apapun, ini adalah harta bawaan yang mutlak menjadi hak pribadi saya. Dan karena hari ini hakim sudah mengetok palu perceraian kita, jangankan tinggal di sini, melangkah melewati pagar depan pun, kalian sudah tidak punya hak. Pak Rusdi di sudut ruangan hanya bisa menunduk dalam-dalam, menumpukan kedua tangannya di atas lutut yang gemetar. Ia tampaknya menjadi orang pertama yang menyadari bahwa mereka telah salah memilih lawan. Tapi drama ini belum selesai, ucapku lagi, memecah kesunyian yang baru saja tercipta. Aku kembali merogoh tas tangan hitamku. Kali ini, aku menarik keluar sebuah map plastik tebal berwarna merah menyala. Ukurannya cukup besar, dan begitu diletakkan di atas meja kaca, bunyinya yang berdebam pelan seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan mereka. Heru menatap map merah itu dengan dahi berkerut. Instingnya pasti menangkap sinyal bahaya yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan kepemilikan rumah.
Kalian mengira saya menggugat cerai hanya karena bosan dengan makian mandul dan perlakuan kalian yang seperti mandor terhadap pelayan? Aku menepuk permukaan map merah itu dengan ujung jari telunjukku. Kalian pikir saya akan membiarkan diri saya melangkah keluar dari pengadilan agama tanpa membawa apapun karena saya lemah? Tidak, Heru. Saya sengaja melepaskan hak Gonogini karena harta kalian yang tidak seberapa, itu sama sekali tidak sudi kusentuh. Aku membuka kancing pengikat map merah tersebut, memperlihatkan tumpukan kertas, dokumen transkrip, hingga beberapa buah diska lepas, flash disk, yang tertata rapi di dalamnya. Di dalam map ini, suaraku merendah, namun setiap artikulasinya terdengar begitu tajam dan mengintimidasi. Ada bukti-bukti konspirasi busuk yang kalian susun di belakang saya. Sesuatu yang jauh lebih menjijikkan daripada sekadar perselingkuhan biasa. Dan malam ini, sebelum kalian mengemas pakaian kalian ke dalam karung, kalian harus melihat sendiri bagaimana seluruh topeng kehormatan yang kalian agungkan ini hancur berantakan di tangan saya. Suasana ruang tamu terasa makin mencekam setelah map merah itu terbuka. Sorot mataku beralih dari dokumen di dalam map ke wajah Heru yang kini dipenuhi peluh dingin. Dengan gerakan tenang, aku mengambil sebuah flash disk hitam dari dalam map, lalu menghubungkannya ke laptop yang sengaja kuambil dari meja sudut. Layar besar di dinding ruang tamu, yang biasanya mereka gunakan untuk menonton tayangan favorit dengan angkuh, kini menyala, menampilkan sebuah pemutar audio dan folder-folder video terenkripsi. Mari kita mulai dari babak yang paling menjijikkan, ucapku datar, lalu menekan tombol play pada baris pertama. Suara desis rekaman digital langsung memenuhi ruangan, diikuti oleh suara tawa centil seorang wanita yang sangat kukenal, disusul suara berat Heru, dan suara melengking Busri. Aduh ma, vilanya besar sekali. Livia suka banget sama halaman belakangnya, cocok buat bikin acara arisan nanti kalau Livia sudah resmi pindah ke sini. Suara wanita bernama Livia Pratama itu terdengar manja, begitu jernih memantul di dinding marmer. Tenang saja, Livia sayang, suara Busri menyahut dalam rekaman itu. Begitu renyah dan penuh kasih sayang, nada suara yang tidak pernah sekalipun kudengar selama 3 tahun menjadi menantunya. Si Maya mandul itu sebentar lagi juga ditendang dari sini. Kamu lihat kamar utama di atas? Kamar itu nanti jadi milikmu. Ibu sudah muak lihat muka pembawa sial itu setiap hari di rumah ini. Kamu pintar, cantik, kerjaannya bagus. Tidak seperti dia yang cuma numpang hidup dari keringat anak ibu. Mendengar rekaman suara itu berputar, Busri seketika membekap mulutnya sendiri. Matanya membelalak horor, menatap layar televisi seolah benda itu baru saja mengeluarkan bisa ular yang mematikan. Wajahnya yang keriput mendadak berubah menjadi merah keunguan karena menahan malu yang teramat sangat. Pak Rusdi yang duduk di sampingnya langsung menoleh, menatap istrinya dengan pandangan syok sekaligus murka. Itu tidak nyata. Itu suara editan. Kamu menjebak kami, Maya. Teriak Busri, suaranya melengking sumbang, mencoba menutupi kepanikannya yang sudah berada di puncak. Menjebak? Aku tersenyum tipis, lalu mengklik folder berikutnya. Kalau rekaman suara bisa direkayasa, bagaimana dengan ini, Busri? Layar besar itu berganti menampilkan rekaman CCTV rahasia dengan kualitas tinggi. Tanggal di sudut layar menunjukkan kejadian 2 bulan lalu, tepat saat aku pamit pulang ke desa untuk menjenguk ibuku yang katanya sakit, yang ternyata juga bagian dari skenario kebohongan Heru agar aku mengosongkan rumah. Di dalam video itu, terlihat jelas Busri dengan wajah semeringah sedang menggandeng lengan Livia masuk ke dalam kamar utamaku. Mereka membuka lemari pakaianku, memilah-milah baju-bajuku dengan pandangan jijik, dan melempar beberapa potong gaun kesayanganku ke lantai. Heru ada di sana, berdiri di ambang pintu sambil memeluk Livia dari belakang, menonton ibunya merusak barang-barang istri sahnya dengan senyuman penuh kemenangan. Heru mematung, tubuhnya gemetar hebat seolah tersengat listrik bertegangan tinggi. Bukti video itu begitu telanjang, merekam setiap gerak-gerik pengkhianatan mereka tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk mengelak. Mas, kamu... Pak Rusdi akhirnya bersuara, napasnya memburu menatap anak laki-laki kebanggaannya. Kamu membawa perempuan lain ke rumah ini saat istrimu pergi. Dan kamu, Sri,
Kamu merestui kelakuan bejat anakmu. Pak, bukan begitu, Pak. Busri terbata-bata. Air matanya mulai menetes karena panik rahasia kotornya terbongkar di depan suaminya sendiri. Aku mematikan video tersebut, membiarkan layar kembali hitam. Namun bayangan pengkhianatan itu sudah tertanam permanen di benak mereka. Aku menatap Heru yang kini menunduk dalam. Tidak berani lagi menegakkan kepala atau menatap mataku. 3 tahun aku bertahan, melayani kalian seperti budak, menerima cacian bahwa aku wanita tidak berguna karena belum memberi cucu. Kataku, suaranya bergetar bukan karena ingin menangis, melainkan karena menahan guncangan emosi dari luka yang akhirnya kubuka lebar-lebar. Ternyata di belakangku, kalian sudah menyiapkan pengganti. Bahkan sebelum ketukan palu hakim hari ini, kalian sudah membagi-bagi kamar di rumahku sendiri untuk pelakor itu. Aku menarik napas dalam, meredakan gemuruh di dadaku, lalu kembali menyentuh map merah. Tapi, pengkhianatan murah ini baru permulaan. Masih ada 1 lembar lagi di dalam map ini, Heru. Skenario yang jauh lebih kejam yang kalian rancang bersama pengacaramu untuk menghancurkan hidupku total. Mau aku buka sekarang, atau kalian mau mengaku sendiri? Ruangan itu mendadak terasa begitu dingin, seolah-olah AC sentral di langit-langit rumah sedang mengembuskan sisa-sisa kehangatan terakhir yang ada. Heru masih menunduk, menatap lantai marmer dengan tatapan kosong, sementara Busri terus terisak kecil, bukan karena menyesal, melainkan karena ketakutan melihat seluruh topengnya terkelupas satu demi satu. Pak Rusdi hanya bisa memijat pelipisnya, terlalu malu untuk sekadar menatap menantu yang selama ini ia biarkan ditindas di bawah atap rumahnya sendiri. Aku membalik lembaran di dalam map merah, mengabaikan drama air mata buaya yang mulai tersaji di depanku. Jemariku menarik seberkas dokumen baru, lengkap dengan transkrip percakapan terenkripsi yang sudah dicetak rapi, serta beberapa salinan surat konsultasi hukum berkop resmi. Sekarang, mari kita bicarakan tentang ambisi besarmu, Mas. Ucapku memecah kesunyian. Aku melempar berkas itu ke atas meja kaca, tepat di depan lutut Heru yang gemetar. Kamu bukan cuma berselingkuh dan berencana mengusirku. Kamu dan ibumu ternyata jauh lebih serakah dari itu. Kalian ingin menguasai tempat ini seutuhnya, bukan? Heru mendongak seketika. Wajahnya memucat mendengar tebakanku yang begitu akurat. Memaya, apalagi ini? Tolong jangan mengada-ada. Mengada-ada? Aku terkekeh hambar. Sebuah tawa yang syarat akan kepedihan yang telah mengkristal menjadi kekuatan. Buka lembar kedua itu, Heru. Baca nama yang tertera di sana. Rizal, SH. Pengacara spesialis hukum keluarga yang kamu sewa secara rahasia sejak 6 bulan lalu. Mendengar nama Rizal disebut, tubuh Heru menegang sempurna. Ia tahu benar bahwa rahasia paling kelam yang ia sembunyikan kini telah berada di tanganku. Kalian tahu, Pak Rusdi, Busri? Aku beralih menatap kedua mantan mertuaku dengan pandangan sedingin es. Anak kebanggaan kalian ini tahu bahwa untuk menyewa rumah di kawasan elit ini butuh biaya ratusan juta per tahun. Karena ketidaktahuannya bahwa rumah ini sebenarnya milik saya, dia berpikir pemilik asli villa ini sewaktu-waktu bisa menaikkan harga sewa atau menjualnya. Maka, dia merancang skenario licik bersama pengacaranya untuk membalikan kepemilikan aset secara ilegal. Aku mengetuk lembaran transkrip chat di atas meja dengan ujung kuku. Di sini tertulis jelas strategi mereka. Skenario pertama, melakukan gaslighting secara terstruktur kepada saya. Setiap hari, Busri ditugaskan untuk terus mencaci saya, menekan psikologis saya, dan membuat saya merasa menjadi wanita paling tidak berguna di dunia ini karena tidak bisa memberikan keturunan. Tujuannya? Agar saya mengalami depresi berat, kelelahan mental, dan akhirnya menyerah, lalu pergi dari rumah ini dengan tangan kosong tanpa menuntut apapun. Itu cuma strategi cerai biasa, Maya. Semua pengacara melakukan itu. Heru mencoba membela diri dengan suara meninggi, seolah-olah volume suaranya bisa menutupi rasa bersalahnya. Strategi biasa? Tanyaku, nadanya menukik tajam. Lalu bagaimana dengan rencana pemalsuan rekam medis di lembar ketiga? Kamu membayar seorang oknum dokter jiwa untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa aku mengalami gangguan mental berat, skizofrenia atau depresi mayor dengan kecenderungan psikotik. Kamu berencana menggunakan surat itu di pengadilan jika aku melawan.
Aku menjeda, membiarkan dadaku yang bergemuruh mengambil napas sejenak. Menatap pria yang pernah kuharap menjadi pelindungku, kini tak lebih dari seekor monster yang tega menghancurkan kewarasanku demi harta. Jika aku dinyatakan tidak stabil secara mental oleh hukum, kamu akan mengajukan diri sebagai pengampu atau wali sah atas diriku dan segala hal yang melekat padaku. Dan karena kalian berpikir kontrak sewa rumah ini bisa diubah atas nama kuasa wali, kalian berencana memanipulasi dokumen kontrak jangka panjang untuk menguasai properti ini selama puluhan tahun, atau bahkan memeras pemilik asli yang kalian kira orang lain itu. Kalian ingin mencap aku gila demi sebuah rumah. Astagfirullah, Heru. Pak Rusdi berbisik, suaranya bergetar hebat. Beliau menatap anak laki-lakinya dengan pandangan tidak percaya yang teramat sangat. Kamu tega berbuat sejauh itu pada istrimu sendiri? Menuduhnya gila? Heru tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Wajahnya dipenuhi peluh yang bercucuran. Skenario licik yang ia susun rapi bersama pengacara Rizal di ruang-ruang gelap kafe mewah, kini terpampang nyata di ruang tamuku sendiri, menghancurkan seluruh sisa harga diri yang ia miliki sebagai seorang pria. Aku merapikan kembali dokumen-dokumen itu dengan tenang. Kalian merancang kehancuranku dengan begitu rapi, tapi kalian lupa satu hal. Sepandai-pandainya bangkai disimpan, baunya akan tercium juga. Dan malam ini, jebakan yang kalian gali untukku justru akan menjadi lubang kubur bagi kesombongan kalian sendiri. Ruang tamu yang megah itu kini terasa seperti ruang interogasi yang menyesakkan. Udara pengap oleh kebohongan yang telanjang. Busri, yang biasanya selalu punya 1000 kalimat tajam untuk menyudutkan daku, kini tampak seperti harimau ompong yang gemetar di sudut kandang. Namun, kelicikan wanita tua itu rupanya belum sepenuhnya padam oleh rasa malu. Dalam kepanikan yang memuncak, mata Busri tiba-tiba melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dengan gerakan tergesa-gesa seolah dikejar setan, ia menyambar benda pipih itu. Jemarinya yang keriput mengetik sesuatu dengan cepat sebelum akhirnya menempelkan ponsel itu ke telinganya. Livia sayang, kamu di mana? Kamu harus ke sini sekarang juga, Nak. Ke rumah Heru. Suara Busri melengking panik, bergetar menahan tangis yang dipaksakan. Ini, si Maya mendadak mengamuk. Dia membawa surat-surat palsu dan mau mengusir ibu sama Heru dari rumah. Kamu kan pintar, punya banyak kenalan orang hebat. Datang ke sini, bantu ibu hadapi perempuan gila ini. Aku hanya menonton sandiwara murahan itu sambil menyandarkan punggung di sofa kulit. Tidak ada niat sedikit pun dari saya untuk merebut ponselnya atau menghentikan panggilannya. Heru sempat mencoba menahan tangan ibunya, memberi isyarat menggeleng dengan wajah pucat pasi, namun Busri sudah terlanjur tenggelam dalam ilusinya sendiri. Ia berpikir, dengan mendatangkan Livia, wanita karier kota yang selalu ia banggakan, mereka bisa bersekutu untuk mengintimidasi diriku yang mereka kira sebatang kara. Mereka tidak tahu, kehadiran Livia justru adalah kepingan terakhir yang kutunggu untuk menyempurnakan kehancuran mereka. Kurang dari 20 menit, suara derit rem mobil terdengar tajam di pekarangan. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka dengan kasar. Livia Pratama melangkah masuk dengan gaya angkuh yang biasa ia pamerkan di media sosial. Ia mengenakan blus designer dan menenteng tas mewah. Wajahnya dihiasi riasan tebal yang kini berkerut penuh kekesalan. Ada apa sih, Bu? Malam-malam kok ribut banget? Tanya Livia. Suaranya terdengar sinis saat matanya menangkap sosokku yang duduk santai di sofa utama. Ia langsung melangkah mendekati Heru, bergelayut di lengannya seolah ingin menegaskan posisinya. Mas Heru, kenapa perempuan ini masih ada di sini? Bukannya sidang cerai kalian sudah selesai? Harusnya dia sudah angkat kaki dan tahu diri dong. Livia, syukurlah kamu datang, Nak. Busri langsung menghambur, memegang tangan Livia seolah menemukan pelampung di tengah badai. Lihat itu, si Maya bawa sertifikat palsu, mengaku-ngaku kalau villa 10 miliar ini miliknya, dia mau mengusir kita. Livia tertawa meremehkan, menatapku dengan pandangan menghina. Milik Maya? Aduh, ibu jangan mau ditakut-takuti sama orang udik. Mas Heru kan yang bayar sewa rumah ini dari hasil proyeknya. Jangan halusinasi kamu ya, Maya. Aku tersenyum tipis, sangat tipis hingga nyaris menyerupai seringai dingin. Aku tidak meladeni ucapan Livia. Sebagai gantinya, jemariku bergerak di atas papan tik laptop.
mengklik sebuah berkas audio di dalam map merah yang sengaja belum kuputar di babak sebelumnya. "Selamat datang, Livia," ucapku tenang. Suaraku mengalun datar namun penuh penekanan. "Sebelum kamu berbicara lebih jauh tentang hak dan kepemilikan, ada baiknya kamu mendengar sendiri proyeksi masa depan yang dijanjikan oleh kekasih hatimu ini." Aku menekan tombol play. Suara Heru kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini adalah rekaman percakapan rahasia antara Heru dan pengacara Rizal di sebuah kafe, 1 minggu sebelum sidang perdana kami. "Jadi begini, Pak Rizal." Suara Heru di dalam rekaman itu terdengar begitu kalkulatif dan dingin. "Setelah kita berhasil bikin Maya tertekan dan menyerahkan rumah ini, saya mau pastikan nama Livia tidak masuk dalam aset apapun. Livia itu cuma batu loncatan. Dia pikir saya benar-benar mau membagi harta dengannya? Enggak lah, dia cuma wanita kota yang konsumtif. Setelah saya kuasai kontrak jangka panjang villa ini, dan urusan kantor selesai, saya akan cari alasan untuk mendepaknya pelan-pelan. Ibu saya juga cuma memanfaatkannya agar Maya cepat pergi." Suasana di dalam ruang tamu itu seketika membeku. Detik itu juga, senyum angkuh di wajah Livia lenyap tak berbekas. Pegangan tangannya di lengan Heru terlepas seketika, berganti menjadi sebuah tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa syok, tidak percaya, dan kemarahan yang meledak-ledak. Bumerang yang dilemparkan Busri kini berbalik arah, siap menebas leher mereka sendiri dari dalam. Suara rekaman digital itu berhenti, menyisakan keheningan yang jauh lebih mengerikan daripada suara ledakan bom. Di tengah ruang tamu yang selama ini menjadi saksi bisu penindasanku, atmosfer mendadak berubah menjadi medan perang yang panas. Aku melipat tangan di depan dada, menyaksikan dengan tatapan dingin bagaimana umpan yang kusebar akhirnya memicu monster-monster ini untuk saling menerkam. Livia berdiri mematung. Wajahnya yang semula dipenuhi riasan tebal kini tampak pias, sebelum akhirnya perlahan memerah padam akibat amarah yang mencapai ubun-ubun. Napasnya memburu, naik turun dengan cepat di balik blus mahalnya. Ia menoleh perlahan ke arah Heru, menatap pria itu dengan pandangan yang sanggup menguliti siapa saja. "La Livia, itu tidak seperti yang kamu dengar. Itu rekaman dipotong-potong sama Maya. Dia mau mengadu domba kita." Heru terbata-bata, mencoba meraih pundak Livia dengan tangan yang gemetar hebat. Wajah manajer sukses yang biasanya selalu mendongak angkuh itu kini tampak sangat menyedihkan. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Heru. Gema tamparannya memantul keras di dinding-dinding marmer. Heru tersentak, memegangi pipinya yang seketika memerah. "Batu loncatan, Mas? Kamu bilang aku wanita konsumtif yang cuman mau kamu manfaatkan?" Teriak Livia. Suaranya melengking tinggi, pecah oleh rasa murka dan harga diri yang diinjak-injak. "Aku ini melebihi apapun yang kamu punya. Aku mengorbankan reputasiku, mau menjalin hubungan dengan pria beristri seperti kamu, karena kamu janji mau membagi kehidupan mewah di villa ini denganku. Ternyata kamu cuma lelaki bajingan tidak bermodal yang mau mendepakku setelah memanfaatkan namaku. Livia, jaga mulutmu. Berani-beraninya kamu menampar anak ibu." Busri tidak terima melihat anak kesayangannya diperlakukan seperti itu. Wanita tua itu maju, mencoba mendorong bahu Livia. "Kamu harusnya sadar diri. Kalau bukan karena Heru yang membawamu ke rumah mewah ini, kamu tidak akan bisa pamer di depan teman-teman arisanmu. Kamu itu memang dasarnya kegatelan, mau saja diajak tidur sebelum resmi menikah." Mendengar makian Busri, kendali diri Livia runtuh sepenuhnya. Matanya berkilat murka. Jadi begini kelakuan ibu mertua idaman yang kemarin-kemarin memuji saya setinggi langit? Dasar wanita tua bangka tidak tahu diri. Ibu pikir saya tidak tahu kalau ibu sering minta dibelikan tas dan perhiasan lewat Heru, pakai uang yang katanya hasil proyek. Kalian berdua ini sama saja. Ibu dan anak sama-sama parasit kesurupan harta. Tanpa diduga, Livia merangsek maju dan mencengkeram kerah baju Busri. Jeritan panik Busri melengking saat Livia menariknya, hingga mereka saling dorong di dekat meja kaca. Heru yang panik mencoba memisahkan mereka, namun ia justru terkena sabetan tas mewah Livia hingga terhuyung ke belakang. Pak Rusdi hanya bisa duduk mematung di sudut sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan,
mengutuk situasi memalukan yang sedang terjadi di depan matanya. Ruang tamu itu kini benar-benar berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa keluarga terhormat yang selalu mereka banggakan di depan tetangga. Mereka saling menjambak, saling memaki, dan membongkar aib satu sama lain demi menyelamatkan sisa-sisa ego mereka yang telah hancur. Aku duduk dengan tenang di sofa utama, mengamati pertunjukan itu tanpa berniat melerai. 3 tahun aku menahan sabar atas setiap jengkal penghinaan mereka, dan malam ini, melihat mereka hancur berkeping-keping oleh keserakahan mereka sendiri adalah sebuah pemandangan yang luar biasa melegakan. Fondasi yang dibangun di atas kebohongan dan penindasan memang hanya menunggu waktu untuk runtuh dari dalam. Perang berdarah di ruang tamu, itu akhirnya mereda seiring dengan habisnya tenaga mereka. Livia, dengan napas tersengal-sengal dan rambut yang sudah acak-acakan, menyambar tas mewahnya yang tergeletak di lantai. Ia menatap Heru dan Busri dengan pandangan paling menjijikkan yang pernah kulihat. "Kalian berdua benar-benar menjijikkan, keluarga parasit." Meludah Livia ke arah lantai sebelum akhirnya berbalik, melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah ini dengan hentakan sepasang sepatu hak tingginya yang patah sebelah. Suara deru mobilnya yang melesat pergi meninggalkan pekarangan seolah menjadi tanda bahwa sekutu terakhir mereka telah hilang. Kini, ruang tamu mewah itu kembali senyap, menyisakan puing-puing kehancuran harga diri yang berserakan. Busri terduduk lemas di atas lantai marmer yang dingin. Rambut sanggulnya sudah lepas, menyisakan helai-helai uban yang berantakan. Ketika matanya beralih menatapku, yang masih duduk tenang di sofa utama, kilat keangkuhan yang selama 3 tahun ini menindasku lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang teramat sangat. Dengan gerakan yang amat lambat, Busri merangkak di atas lantai. Wanita paruh baya yang biasanya menatapku bagai seonggok sampah itu, kini berlutut di depan kakiku. Tangannya yang gemetar mencoba menggapai ujung celanaku, namun aku segera menarik kakiku menjauh, tak sudi disentuh oleh kulit yang penuh kemunafikan itu. Maya sayang, ibu mohon ampun, nak." Tangis Busri pecah. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang keriput, bercampur dengan maskara yang luntur. "Ibu khilaf, Maya. Ibu tidak tahu kalau kamu anak orang kaya. Ibu tidak tahu kalau rumah ini milikmu. Tolong jangan usir kami, nak. Ibu mau tinggal di mana kalau tidak di sini? Ibu malu sama tetangga kompleks. Kalau sampai kami diusir." Aku menatap wanita yang menangis terseduh-seduh di bawah kakiku ini. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Yang tertinggal di dalam dadaku hanyalah rasa hambar yang sedingin es. 3 tahun aku mendengarkan isak tangisku sendiri di kamar mandi karena makian mandul dan usiran dari mulutnya. Dan sekarang, dia menangis hanya karena takut kehilangan kemewahan dan gengsi di mata tetangga. Betapa murahnya harga sebuah air mata. Heru melangkah mendekat, lututnya ikut melemas hingga ia terduduk bersimpuh di samping ibunya. Wajahnya yang biasanya dipenuhi ego seorang kepala keluarga kini tampak kuyu dan hancur. "Maya, tolong beri aku satu kesempatan lagi." Suara Heru bergetar, matanya berkaca-kaca menatapku penuh permohonan. Aku tahu aku salah. Aku khilaf karena pengaruh Livia dan tekanan pekerjaan. Tapi bagaimanapun, kita pernah membina rumah tangga selama 3 tahun, Maya. Apakah tidak ada lagi sisa cinta di hatimu untukku? Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji akan berubah. Cinta? Aku mengulang kata itu dengan nada yang sangat datar, hampir menyerupai bisikan angin malam. Aku menumpukan kedua siku di atas lutut, memajukan tubuhku agar wajahku sejajar dengan pria yang pernah kunikahi itu. Cinta yang mana, Heru? Cinta yang membuatmu berselingkuh? Atas cinta yang membuatmu menyewa pengacara untuk mencap istri sahmu gila demi merebut rumah ini? Pertanyaanku mengunci mulut Heru seketika. Air mata buaya yang mereka teteskan di atas lantai marmer ini sama sekali tidak mampu melunakkan hatiku yang telah membeku menjadi belati. Mereka tidak sedang menangisi kesalahan mereka terhadapku. Mereka hanya sedang menangisi nasib sial mereka yang tertangkap basah. Isak tangis Busri dan tatapan memohon Heru memenuhi ruang tamu, menciptakan simfoni kepalsuan yang melesat masuk ke telingaku tanpa sedikit pun menyentuh hati.
Aku melirik jam dinding digital di atas televisi besar yang masih menyala redup. Waktu terus berjalan, dan bagiku, setiap detik yang kuhabiskan bersama mereka di dalam rumah ini hanya akan mengotori udara kebebasan yang baru saja kuraih. Aku menegakkan punggung, lalu meraih ponselku di atas meja kaca. Tanpa memedulikan racikan kalimat iba yang terus meluncur dari bibir Heru, aku menekan sebuah nomor yang sudah kusimpan sejak kemarin malam. Halo Pak Danu, silakan masuk sekarang. Bawa semua personel yang sudah bersiap di depan gerbang, ucapku singkat, lalu mematikan sambungan telepon sebelum pihak di seberang sempat membalas. Mendengar kalimatku, tangis Busri mendadak terhenti. Ia mendongak, menatapku dengan mata sembab yang memancarkan kilat ketakutan yang baru. Maya, kamu telepon siapa nak? Jangan panggil polisi Maya. Ibu mohon. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar langkah kaki yang berat dan teratur menggema dari arah teras luar. Pintu utama yang terbuka lebar kini dipenuhi oleh sosok-sosok berseragam. Pak Danu, kepala keamanan kompleks perumahan elit ini, melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian setempat dan 3 orang pria berbadan tegap yang mengenakan pakaian sipil. Malam Bu Maya, Pak Danu mengangguk hormat kepadaku. Semua instruksi sudah siap kami laksanakan sesuai dengan dokumen kepemilikan dan putusan pengadilan yang Ibu tunjukkan sore tadi. Terima kasih Pak Danu. Aku berdiri dari sofa kulit, melangkah beberapa senti menjauh dari Heru dan ibunya yang kini bergetar hebat di atas lantai. Waktu mereka untuk angkat kaki secara mandiri sudah habis. Silakan lakukan pengosongan paksa sekarang juga. Maya, kamu keterlaluan! Heru berteriak, mencoba bangkit berdiri, namun salah satu petugas polisi segera menumpukan tangan di pundaknya, menahannya dengan tatapan mata yang tegas. Aku ini mantan suamimu. Hak asasi kami di mana kalau diusir malam-malam seperti binatang begini? Hak asasi? Aku membalikkan badan, menatap Heru dengan pandangan yang teramat dingin. Saat kamu berencana memalsukan rekam medis untuk mengecapku gila agar bisa menguasai rumah ini, di mana hak asasiku dalam pikiranmu, Heru? Petugas, silakan mulai. 3 pria berbadan tegap itu langsung bergerak masuk ke dalam area dalam rumah. Mereka tidak membawa kardus-kardus rapi atau pembungkus barang yang mewah. Atas perintah rahasia yang kuberikan sebelumnya, mereka membawa beberapa karung goni besar dan koper-koper usang. Suara derit lemari yang dibuka paksa terdengar dari arah kamar. Tak lama kemudian, baju-baju mahal milik Heru yang dibelinya dari uang saku yang kuhemat, jas-jas brandingnya, hingga deretan tas dan gamis payet milik Busri dilemparkan begitu saja dari atas tangga, jatuh berantakan di lantai marmer. Para petugas dengan cepat memasukkan pakaian-pakaian itu ke dalam karung goni tanpa memedulikan kerapiannya, persis seperti mengemas tumpukan kain rombengan. Jangan, pakaian mahalku, perhiasanku. Busri menjerit histeris, mencoba merangkak untuk menyelamatkan barang-barangnya, namun Pak Danu dengan sigap menghalangi langkahnya. Pak Rusdi, yang sejak awal drama ini memilih diam dalam rasa bersalahnya, akhirnya berdiri dengan tubuh yang ringkih. Beliau berjalan lunglai menuju tangga, memungut sendiri beberapa potong pakaiannya yang tercecer, lalu memasukkannya ke dalam tas jinjing tua miliknya tanpa sepatah kata pun. Wajahnya menyiratkan kepasrahan seorang pria yang tahu bahwa badai ini adalah buah dari pembiarannya atas kebusukan anak dan istrinya. Batas waktu yang kuberikan sangat sempit. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ruang tamu itu kini dipenuhi oleh karung-karung goni dan koper seadanya yang sudah terikat erat. Di bawah pengawasan ketat dari petugas kepolisian dan satpam kompleks, Heru dan Busri terpaksa menyeret sendiri karung-karung pakaian mereka keluar melewati pintu utama. Aku melangkah ke ambang pintu beranda, menyaksikan pemandangan yang paling memuaskan dalam hidupku. Keluarga yang selama 3 tahun berlagak bagai bangsawan terhormat, kini melangkah terseok-seok di bawah siraman lampu taman, memanggul karung pakaian mereka sendiri, layaknya pencuri yang tertangkap basah di malam hari. Malam semakin larut ketika bayangan ketiga orang itu perlahan menjauh di bawah temaram lampu jalanan kompleks. Heru berjalan paling depan, kepalanya tertunduk dalam dengan kedua tangan menyeret 2 koper usang yang rodanya berdecit memilukan. Di belakangnya, Busri melangkah terseok-seok.
menyandang karung goni berisi pakaian-pakaian mahalnya yang kini tak lebih dari tumpukan kain rombengan. Sesekali ia menoleh ke belakang, menatap villa ini dengan pandangan kosong yang dipenuhi sisa air mata dan penyesalan yang terlambat. Pak Rusdi berjalan paling belakang, memanggul tas jinjing tuanya dengan sisa-sisa harga diri seorang lelaki yang patah. Beberapa tetangga kompleks yang penasaran tampak mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka. Beberapa bahkan keluar ke beranda, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah keluarga Heru yang dikawal ketat oleh Pak Danu dan petugas kepolisian. Rasa malu yang luar biasa itu kini menjadi pakaian baru mereka. Menggantikan topeng kehormatan palsu yang selama 3 tahun ini, mereka agung-agungkan di lingkungan elit ini. Aku berdiri mematung di ambang pintu beranda, melipat kedua tanganku di depan dada. Angin malam yang berembus pelan menerpa wajahku, terasa begitu sejuk, seolah ikut membasuh seluruh sisa-sisa kepedihan, lelah, dan air mata yang pernah tumpah di dalam rumah ini. Tidak ada gejolak amarah yang tersisa di dalam dadaku. Tidak ada pula rasa dendam yang membara. Yang tertinggal hanyalah sebuah kepuasan yang sunyi dan damai. Aku tidak membalas dendam dengan kekerasan. Aku hanya mengembalikan mereka semua ke posisi yang seharusnya. Ke posisi di mana mereka harus belajar membayar harga dari sebuah ketidakjujuran dan keserakahan. Setelah memastikan mobil polisi dan langkah kaki mereka benar-benar hilang di balik tikungan jalan, aku melangkah turun ke halaman. Aku berjalan menuju gerbang besi vilaku yang menjulang tinggi dan kokoh. Dengan kedua tanganku sendiri, aku menarik gerbang itu perlahan. Krit, brak. Suara besi yang beradu dan dentang kunci yang berpagut terdengar begitu nyaring membelah keheningan malam. Aku memutar anak kuncinya hingga terdengar bunyi klik yang mantap. Gerbang itu kini telah tertutup rapat, mengunci rapat-rapat masa lalu yang kelam di luar sana, dan memastikan tidak akan ada lagi parasit yang bisa masuk untuk mengorek ketulusanku. Aku berbalik, menatap fasad villa mewah yang kini sepenuhnya berdiri megah di bawah namaku. Lampu-lampu taman yang berpendar keemasan memantul indah di dinding marmer putihnya. Tempat ini bukan lagi penjaraku. Tempat ini kini kembali menjadi apa yang seharusnya. Sebuah hadiah, sebuah rumah, sebuah tempat perlindungan yang aman. Aku melangkah kembali ke dalam rumah, menutup pintu jati utama, dan menguncinya dari dalam. Ruang tamu yang beberapa jam lalu berantakan oleh pertengkaran dan karung goni, kini telah senyap. Aku berjalan menuju sofa utama kulit Italia yang abu-abu itu. Aku duduk di sana, menyandarkan kepalaku dan memejamkan mata. 3 tahun aku hidup menderita sebagai menantu yang tertindas, mengemis cinta dan penerimaan dari manusia-manusia yang silau akan harta. Malam ini, di bawah atap yang kubeli dengan keringat keluargaku sendiri, aku resmi menyudahi sandiwara panjang itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan rongga dadaku dipenuhi oleh udara kebebasan yang seutuhnya. Malam ini, aku resmi memulai hidup baruku yang damai. Bukan lagi sebagai seorang istri yang terbuang, melainkan sebagai pemilik sah atas rumah, kekayaan, dan seluruh jalan hidupku sendiri.